وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمالي شط الجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه ده ممنوع ذاك حرام فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل طريق يأخذنا نحو الشر فالله رحيم وحليم يدعو دوما للبر كل أوامره تهدينا وتنادينا للخير ينهانا عن كل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kita selalu panjatkan karena alhamdulillah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abang-abang, pompo, adik-adik, para ponakan, ada juga cucu ya, cucu juga kita sebut walaupun belum ngerti. Cucu ada ya, cucu ya, tahu cucu, anaknya si Pak, cucu. Nah, alhamdulillah ya, hari ini berarti pengajian yang keberapa nih? Udah yang keempat ya, alhamdulillah. Ya, artinya pengajian atau kumpul-kumpul keluarga besar Kong Naidi dan Nyak Maroni, alhamdulillah tidak terasa sudah 4 kali kita lakukan ya. Mudah-mudahan tradisi baik ini bisa kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang dengan pola yang sangat sederhana saja ya, tidak memberatkan masing-masing kita, ringan, kita bisa kumpul, gak mesti juga pengajian, yang penting kita kumpul, kita makan-makan, yang penting kita bisa ketemu setiap bulan ya. Salawat serta salam ya, kita tidak lupa sampaikan juga kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini termasuk umatnya yang di hari kiamat nanti mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian ya, kalau mau nyebut model tadi terlalu panjang ya. Pada pertemuan kali ini saya masih ingin membahas masalah ilmu ya. Jadi 2 waktu yang lalu, 2 pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan tentang ilmu. Nah, sekarang masih bicara tentang ilmu. Tapi kalau sekarang saya pengen lebih spesifik lagi ya. Ada waktu. Jadi ilmu itu kalau menurut Imam Ghazali 2 ya. Ada ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Masih ingat nggak apa yang fardu ain itu? Ya masih. Coba Abi apa Bi? Ya betul. Ya, wah Abi nih kalau
Kalau ujian dapat A nih. IPK-nya 3,5. Ya, amin. Ya, jadi mengulang yang lalu bahwa ilmu itu menurut Imam Ghazali adalah ada fardu ain dan fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu artinya bukan kewajiban semua orang, satu kelompok atau satu orang menguasai tersebut. Apa ilmu fardu ain itu? Ilmu fardu ain itu adalah ilmu agama. Barangkali kalau kita spesifikkan hadis yang tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin itu adalah ilmunya ada ilmu agama. Atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yaitu ilmu agama gitu ya. Secara spesifiknya, secara khususnya begitu. Atau apa lagi ya, kira-kira dua ya. Walaupun sebenarnya dalam Islam itu tidak ada yang mengenal namanya ilmu agama dan ilmu non agama, adalah ilmu unsur alimun dan alimun ya. Dari akar kata yang sama, fi'il madinya alima ya'lamu, jadi alimun atau alimun dan ilmun, ya kan begitu. Dari sisi ini tidak ada sebenarnya perbedaan antara ilmu agama dan ilmu. Tapi dalam kategori tertentu, kepentingan klasifikasi ilmu, kemudian ada yang namanya ilmu syariat, itu agama, dan ilmu non syariat. Ya, kita kembali lagi kepada ilmu fardu ain. Ya, ilmu fardu ain ini adalah ilmu yang semua kita ini harus mempelajarinya. Ya, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, nenek-nenek, kakek-kakek maupun yang masih pada gagah, semuanya seperti itu. Kenapa ini wajib dipelajari? Ilmu agama ini wajib dipelajari karena dia itu menyangkut kewajiban dia nantinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kata-kata, ya, saya belum tahu ini apakah hadis atau bukan. Kewajiban pertama dari seorang muslim itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil istiqoni. Kewajiban yang paling dasar pada seorang manusia itu apa? Ma'rifatul ilahi, tahu siapa Tuhannya. Bil istiqoni, dengan yakin. Siapapun dia, apakah dia itu seorang guru di mana PJ, guru di Al Azhar, guru di mana lagi, di pembangunan, guru di MT Darul Ilmi, apakah dia direktur utama PT Pesat atau tukang telur bulu dan sebagainya. Ya, itu semuanya harus mengetahui ma'rifatullah, tahu siapa. Karena apa? Karena nanti ini menyangkut pertanggungjawaban kita. Nanti kita di akhirat itu kan, ya sebelum di akhirat kita meyakini bahwa ketika mengantarkan jenazah itu pada pulang, datanglah malaikat munkar dan nakir menanyai kita tentang diantaranya lah mar robuka. Kalau umpamanya di dunia ya kita tidak pernah mempelajari atau mencoba tahu tentang siapa Tuhan kita dan seterusnya, tentu kita bisa dipastikan ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir itu nggak bisa jawab. Ya kan, kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir itu kan bukan karena kita menghafal ya, kita hafalin gitu. Ini kira-kira mau mati gitu ya, ini hafalin nih, dikasih nanti kalau malaikat nanya man robuka dan seterusnya, kan bukan. Kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dunia, di alam kubur nanti, itu adalah implikasi dari amaliyah kita yang kita lakukan ketika kita masih hidup di dunia, kan begitu ya.
Nah, itu didasari oleh kita belajar ilmu agama. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan nanti di akhirat, dalam keyakinan kita bahwa nanti ketika dihisab, kita akan ditanyai masalah amaliyah kita. Dan yang pertama kali ditanyai oleh Allah dihisab ketika di mahsyar itu apa? Kita akan diperiksa masalah sholat. Awalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholah. Fa in soluhat soluha amalu kullu wa in fasadat fasada amalu kullu. Yang pertama akan ditanya pada hari kiamat adalah sholat, gitu ya. Ditanya, Padan, kamu sholat enggak dulu? Wah, ditanya begitu sama Allah. Ya, Padan jawab, sholat dong, gitu. Ya, di ini ditanya begitu. Coba, ya, dilihat dulu sholat, Padan sholatnya benar nggak? Wah, begitu dilihat sholatnya Padlan, pontennya berapa? 100. Nah, karena di pontennya 100, nilainya 100, maka amal-amal yang lainnya itu dapat 100 juga. Wah, gitu Padlannya. Karena ada yang lain pontennya bagus, akhirnya nanti Padlan bakal masuk surga. Amin ya robbal alamin. Anak siapa dong? Anak Bunda Syifa. Kenapa Fadlan itu bisa sholat dengan benar? Karena Fadlan belajar ilmunya. Di mana Fadlan belajarnya? Di sekolah dan di pengajian. Ya, Fadlan ngaji nggak? Hah? Ngaji ya? Iya. Udah baca Iqra? Udah? Iya. Udah baca Quran dong ya? Udah bisa baca Quran ya? Ya, alhamdulillah. Jadi gitu. Ini kenapa menjadi wajib? Karena lagi-lagi ini menyangkut pertanggungjawaban kita sebagai hamba-hamba Allah yang akan dimintakan pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Dan prosesnya itu kita akan dimulai ketika kita masuk liang kubur dengan pertanyaan munkar dan nakir tadi. Jadi karena itu hadirin dan hadirat sekalian, mari ya, alhamdulillah keluarga besar atau anak cucu dari Engkong Naidi dan Nyak Maroni ini untuk kita bicara masalah pendidikan rasa-rasanya sudah aman ya. Tingkat kesadaran kita terhadap pentingnya pendidikan sudah tidak diragukan ya. Pendidikan menjadi nomor 1 bagi kita semua. Kita mengusahakan pendidikan, pokoknya nih anak-anak cucunya Engkong Naidi semuanya minimal nantinya ya, secara formal minimal S1 ya. Amin ya rabbal alamin. Ini menjadi tekad kita bersama ya. Kenapa? Karena ya kalau sekarang kita nggak berpendidikan tinggi itu rasanya ya secara empirik, secara duniawi kita nggak punya nilai inian, tidak punya nilai bargaining di dunia kerja dan di dunia profesional serta dunia sosial yang empirik. Ini sebuah kemestian yang kita tidak bisa tolak menolak. Dan ini memang masalah ini juga sebenarnya pentingnya ilmu ini dalam konteks keduniaan sudah disinyalir oleh Nabi Muhammad SAW. Man yuridul akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia harus dengan ilmu, siapa yang pengen menginginkan kehidupan akhirat dengan ilmu, dan pengen dua-duanya harus dengan ilmu. Karena itu kita menjadi konsensus kita bersama keluarga besar kita ini bahwa pendidikan kita tempatkan di nomor 1. Ya kalau masalah makan dan sebagainya itu sesuatu yang sifatnya mafhum bidoruri ya, mafhum secara otomatis bahwa itu sudah menjadi kebutuhan kita. Tapi yang mafhum bin nazari ya,
yang kita pahami melalui proses penalaran bahwa mempelajari ilmu pendidikan yang tinggi itu kita sepakati bahwa itu menjadi kebutuhan nomor satu di keluarga besar kita, ya. Artinya untuk konteks ini saya tidak perlu lagi membahas terlalu panjang, ya. Ya, itu automatically. Tapi yang juga kemudian saya perlu ulas kembali, di samping kita mempelajari ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi, mari kita menengok kembali apakah kita juga sudah open dengan kewajiban kita mempelajari ilmu yang sifatnya ukhrawi. Ya, saya yakin dan alhamdulillah ini orang-orang tua dari keluarga besar Ngkong Naidi dan Nyak Maroni, anak-anaknya alhamdulillah selain sekolah juga ngaji, ya. Ya, coba diperiksa apakah anak-anaknya udah pada bisa baca Al-Quran atau belum. Ya, itu diperiksain, ya. Udah bisa baca Al-Quran atau belum. Keduanya, periksain juga udah pada bisa sholat atau belum. Ya, periksain. Perlu dulu, ya, ini sekedar cerita. Nyak Maroni itu telaten banget, ya, sama kita anak-anaknya. Dulu walaupun Nyak Maroni itu anaknya banyak, tapi kalau habis maghrib itu semuanya pada ngaji, ya. Nggak ada yang keluyuran, nggak ada yang nonton TV, nggak ada yang main HP. Ya emang HP belum ada, TV juga jarang, ya. Tapi kalau dibandingkan dengan anak-anak yang lain, anak-anak lain habis sembahyang maghrib itu ada main. Tapi amaknya Maroni ketika itu dan Ngkong Naidi waktu itu diperiksain dikontrol tuh, maghrib itu dikontrol. Ada si Fahmi apa enggak? Ada si Munir apa enggak? Si Adam ada, si Payu ada enggak? Dikontrol. Ngaji semuanya. Yang ngajarin itu Nyak Maroni. Jadi kalau ditanya siapa guru ngaji kita? Guru ngaji kita ya Nyak Maroni. Ya, Sing Payu ya. Tuh. Dan telaten diajarin tuh, diperiksain masalah sholat udah bener nggak? Emang waktu itu Nyak Maroni pegangannya apa? Kitab Rukunan Melayu, ya, yang kalau dibacanya tiap-tiap bage gitu ya, Arab Melayu, ya. Itu mungkin cara orang dulu pakai kitab Rukunan. Ada kitab mana Maslakul Akhyar, ada kitab mana Perukunan dan sebagainya, ya. Itu kan cara metodologi, metode yang ibu-ibu, bapak-bapak nih, ya, bisa menerapkan dengan pola lain yang sesuai dengan konteks zamannya. Intinya bahwa kita periksain anak-anak kita tentang bisa baca Al-Quran, udah bisa sholat benar-benar atau belum. Perlu diperiksain itu. Kalau mau pakai cara usoli, udah benar belum usolinya, gitu kan? Dulu kan kita di jalan usoli udah usoli, fardol, maghrib, udah begitu. Baca at-tahiyatnya, di tahiyatnya diperiksain. At-tahiyatul mubarak, pakai tahiyatnya begitu. Tasdidnya harus kena gitu. At-tahiyatul. Ingat kita masih pendidikan dari Nyak Maroni gitu, ya. Alhamdulillah akhirnya berbekas, ya. Jadi saya titip betul kepada ibu-ibu, bapak-bapak, ya, dari ponakan-ponakan kita ini diperiksain kembali. Kenapa? Kalau umpamanya, ya, maaf ya, anak kita ini kagak bener masalah itunya, baca Quran dan sholat, nanti repot pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Misalnya ada gitu, ya, di antara ini ada yang nyelonong begitu, wah, maknya ceritanya udah beres. Ini kan mengutip hadis Nabi, ya. Nanti diceritakan bahwa ada anak orang tua yang soleh dan solehah, udah selesai dia diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pas giliran dia mau masuk surga, ditahan sama anaknya, gitu kan? Kenapa? Karena anaknya nggak dibenerin urusan agamanya. Dia bilang, "Wih Allah, kenapa itu orang tua saya itu masuk surga sementara saya mau dimasukkan neraka? Saya masuk neraka ini karena saya tidak dididik oleh orang tua saya." Tentu kan kita nggak mau, ya. Ya karena itu sekali lagi kita kembali kepada kesadaran kita bahwa
pendidikan anak itu adalah penting. Ya, dan begini sebuah catatan juga, jangan serahkan pendidikan itu hanya kepada sekolah. Betul nggak para bapak ibu guru? Benar kan? Jangan serahkan sepenuhnya pendidikan itu hanya kepada bapak ibu di sekolah. Karena kewajiban mendidik itu bukan hanya urusan guru dan saja, tapi orang-orang tua juga punya peran yang sangat strategis dan penting untuk pendidikan anak-anaknya, gitu ya. Ya ini sebuah sebuah pernyataan aja yang saya udah yakin bahwa sepertinya ya semua sudah melakukan fungsinya ya. Jadi itu artinya kita ya alhamdulillah ya di sini pendidikannya ada yang fakultas engineering, ada yang fakultasnya pertanian, ada yang fakultasnya filsafat, ada yang fakultasnya apa lagi? Ekonomi, ada yang fakultasnya farmasi. Itu semua tekuni. Tapi jangan lupakan juga untuk ngaji ya. Dan jangan terputus, misalnya kalau umpamanya udah selesai pendidikan formal, itu udah pernah mengaji ya. Jangan sampai kan gue udah selesai, gue udah S1, udah S2, S3, udah SSS-an. Ngapain gue pakai cara ngaji lagi? Kan gue udah pinter gitu kan, udah doktor apa, enggak selesai. Kewajiban ngaji itu ya terus, belajar agama itu terus ilalah. Kenapa? Saya secara pribadi ya, ini saya pribadi, saya kenapa kemudian ya bikin taklim pagi itu ya, itu semata-mata awalnya adalah keinginan saya untuk terus belajar ilmu agama dan enggak tuntas-tuntas gitu, baca kitab gitu kan, Senin apa, itu semata-mata adalah upaya saya untuk terus mendaraskan ilmu-ilmu agama. Dan saya nggak merasa bahwa belajar, saya kan alhamdulillah belajar itu lempeng aja, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, IAIN gitu kan. Secara ini ilmu agama terus gitu. Tapi saya merasa saya sampai sekarang ini belum paham tentang agama, karena itu saya terus belajar. Jadi kemudian jangan berarti bahwa ketika kita selesai pendidikan formal, kita udah merasakan tuntas untuk belajar agama, kita udah merasa alim. Ini yang repot. Udah alim. Apakah kemudian alim al-alamah? Masya Allah, repot juga ya. Jangan sampai kayak begitu ya. Nah, bagaimana kemudian kita belajar ilmu agama? Ya terserah lah, itu kan masalah teknis. Apa mau di komplek masing-masing, atau kemudian mendatangkan guru, ataukah dia bergabung di majelis taklim yang ada di lingkungan, itu teknis lah. Kemudian tuh anak-anak kita itu bagaimana, itu teknis. Prinsipnya ini semuanya kita lakukan, kewajiban ini kita laksanakan supaya Bapak Ibu sekalian, ponakan-ponakan, abang-abang, empok-empok, kita mudah-mudahan ya seperti yang dicantakan, alhamdulillah ngerti juga ya. Mudah-mudahan kita ini termasuk yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka dia dipahamkan dalam masalah agama. Kan gini, mannya ini artinya itu tidak semua orang. Ini pilihan, man di sini ya. Man, siapa saja yang Allah tentukan dia itu jadi orang baik, maka dia akan dipahamkan dalam masalah agama. Artinya itu, mudah-mudahan kan kita nggak tahu di antara kita ini siapa kan gitu ya. Keinginan kita kan kita adalah jadi yang terbaik, dan kemudian nanti supaya kita juga ini adalah seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kuntum khairu ummatin, kalian ini adalah umat terbaik, ukhrijat lin-nasi, yang dikeluarkan di antara manusia. Apa syaratnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Untuk bisa melakukan itu semua, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, butuh apa? Butuh ilmu. Disitulah
pelan-pelan itu mudah-mudahan kita mainkan supaya kita ini menjadi khairu ummah ya. Jadi balik lagi, mari kita jadikan itu sebagai kesadaran kolektif di keluarga kita. Ini menjadi agenda bahwa apa artinya gini, selain agenda-agenda lain, agenda-agenda kita punya nilai jual, nilai kompetisi, nilai value yang lebih secara ekonomi, secara sosial, dan kita belum lagi bicara politik, tapi juga kita punya value yang lebih pada sisi kita ini meyakini bahwa kita ini adalah khair ummah. Karena apa? Kita bisa mengemban ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tidak perlu mempermasalahkan posisi kita. Tidak mesti kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar itu pada posisi kita sebagai misalnya saya saja, tidak mesti. Ya. Karena saya ini mengelola taklim, tidak mesti. Semua bisa. Bang Payu bisa melakukan itu. Bang Adam bisa melakukan itu, Bang Yaya apalagi, Bang Munir apalagi, Empok Aat bisa itu, Teteh Lia, semuanya sebenarnya bisa memainkan peran itu. Apa peran-peran sosial yang kita lakukan sebagai dai dan daiyah di lingkup yang kita bisa jangkau aja. Tidak usah perlu kita banyak-banyak menjadi ustazah dan ustazah ceramah dan sebagainya. Tidak perlu. Ketika kita itu bisa perankan kepada diri kita sendiri, kepada anak dan tetangga-tetangga kita, itu sebenarnya kita sudah memerankan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Gitu. Itu ketika kita menginginkan kita menjadi khairu ummah sebagai prototipe apa namanya sosok ideal yang kita inginkan. Kalau kita memang tidak punya cita-cita itu ya terserah. Kita kan bicara ideal, kan begitu ya? Ideal. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia harus ada apa namanya harus punya energi utopia. Istilahnya begitu ya? Bukan begitu, Bang Widi. Kita ini harus punya energi utopia. Kalau bahasa waktu MLM ini kita harus punya cita-cita dalam bahasa MLM. Kalau dalam bahasa sosiologi ilmu pengetahuan harus ada apa namanya energi utopia yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal terbaik. Walaupun bicara hasil itu nanti, tapi sebagai sebuah proses itu harus kita lakukan. Tidak perlu mempermasalahkan siapa kita, kan gitu. Ya itu pentingnya kita apa namanya masing-masing kita ini mendaraskan ilmu agama supaya kita ini bisa mengemban apa namanya misi-misi profetik yang sudah diletakkan dasar-dasarnya oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ini adalah wasiat bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan ya kalau ada manfaatnya bisa dijadikan inspirasi. Kalau tidak ya anggap itu ini aja lah sekedar penghibur menjelang makan siang. Wallahu a'lam bishawab. Udah bangun udah ya, begitu aja. Masih ada waktu kalau mau baca tahlil ya. Ya, saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.